kita menggunakan plain text yaitu aljabar, hashtag, sistem linear. Nah, lalu ujinya kita memakai TOD, tadi caps semua, jadi kita pakainya yang kapital semua. Kalau dihubung menjadi asing, dalam matriksnya itu menjadi keterima. Cuman karena kita cuma hanya memakai 95 asing, dimulai dari 32. Dan karena itu maka semua tabel asingnya adalah 32, namun pada akhirnya akan ditambahkan dengan 32. Oke, lanjut. Untuk kuncinya sekarang kita berdua menjadi seperti ini. Lalu ini saya mau mengangkat dulu apakah kunci ini tidak dipakai dalam perhitungan ini, yakni dengan ini tadi determinannya terlebih dahulu. Untuk determinan itu adalah A kali kecuali sekali C, sehingga menjadi seperti ini akan disini hanya sangat lucu. Lalu option dari FEB atau DCB itu sama aja, dari FEB juga sama. FEB kembali full dari 65 ini adalah jumlah modulannya atau sekali. 39 ini dapatkan dari determinan. Cuman karena ini kita minta FTB itu nggak mau menjadikan min atau plus, jadi min sama ini bilang. Jadi jadinya adalah absolut. Nah, makanya jadi ke-97. Nah, lalu kita masuk ke yang pertama, dan ke-97 jumlah 25. Nah, ini yang dapatkan 25 kali 4 itu yang banyak di pangkat 17. Lalu setelah itu kita sudah 5 dari yang sini kita depan di modul 17. Nah, ini didapatkan misalnya 10. Lalu dari seperti ini kita naikkan di sini sama 10 yang lain ke sini. Nah, bersama 10 modulnya ada kayak 1 doang, kayak 7. Lalu 10 sama 7 itu kalau modul sudah kayak 1 doang, misalnya 3. Nah, sekarang 7 sama 3. 7 sama 3 itu misalkan 1, karena kali 7 misalkan 6. Nah, kenapa ini nggak dilanjutin lah? Karena beda-beda yang berhenti sampai hasilnya sebelum 0. Kalau satu ini saya lanjutkan lagi, berarti kan 3 modul 1. 3 mau 1 lagi. 3 mau 1 itu nanti ini tambahan 0. Nah, itu nggak boleh. Makanya kan berarti harus ini doang. Lalu lanjut, ini berarti kan dengan ini sama dengan 1 itu membuktikan bahwa kunci ini bisa dirangkai. Kalau bukan 1 itu nggak bisa dipakai. Oke, lanjut ke yang slot 1. Tahu saya tadi tangan mengenai aljabar linear. Untuk perhitungan dari per itu dibagi per 2 huruf. Jadi ini kita tangan yang di sini A L angsa anjir. Nah, setelah 1 kita masukin dulu dalam bentuk aslinya. Aslinya ini tadi berbanding 32. A itu sebenarnya 65 tengah itu betul sih. Lalu L itu adalah bakal 111 itu kemarin 108 itu dari 376. Nah, lalu kami kalikan dengan kuncinya itu sesuai yang sing tadi. Ini kami pakai kuncinya. Ini adalah untuk teksnya atau split text dari nama kunci. Nah, untuk ini kami menggunakan terkalimatik. Dari pertama dikalikan kolom pertama, dari sini kalikan nama ini. Makanya itu dari algebraica sama sidang algebraica. Nah, itu dapatkan hasilnya adalah ini gak ada hasil awalnya, langsung dikalikan ini juga. Ini sudah dikalikan. Hasilnya itu nanti pakai sudah itu memperhatikan. Ini di modul 95. Di modul 95 misalkan segini. Namun ini kan tadi hasil yang terdikurangnya 32. Alias kalau kita masukkan ke ASCII itu salah. Akhirnya beda, makanya perlu ditambah 32 kembali. Karena di awal tadi kita sudah mengurangi 32 di sini. Nah, sebenarnya itu ada plus 32. Dan plus 32 dibagi dalam sepadan oleh 2. Kalau diubah dalam bentuk alfabet atau dalam bentuk teksnya adalah K dan 1. Gitu. Lanjut. Oke, untuk di blok 2 ini ada C sama A. Untuk awalnya itu 106 dan 97 dikurangi 32 karena kita menggunakan modulus 95, jadinya 74 dan 25. Kita kalikan dengan kuncinya menghasilkan 5069. Kita modulus 95 menghasilkan 4034. Kan ini belum sesuai dengan modulus 95 karena kita kurangi 32 dan kita tambahkan 32, jadinya 72 dan 6 itu H besar dan B kecil. Untuk
blok 3 ada B sama A. Jadi 98 dan 97 kita kurangi 3 doang dari 6665 dikalikan dengan kuncinya. Menghasilkan 5365 4781. Kita 40 kan 95 menjadi 45 31 kita tambah 32 menjadi 7 dan 63. Hasilnya M sama tanda tanya. Dan untuk blok yang keempat itu ada L sama hashtag itu 114 dan 35. Kita kurangi 32 menjadi 82 dan 3. Kita kalikan kunci hasilnya 3011 sama 3003. Kita menambahkan 95 hasilnya 6623. Kita tambah 32 hasilnya jadi 9855. Kalau di aslinya itu B sama 7. Untuk blok 5 itu ada bintang sama L besar. Itu 42 sama 7. Nah, kita kurangi 32 dari 10 dan 44. Karena kunci hasilnya 24 18 19 88. Kumpulkan 95 menjadi 43 88. Kita tambah 32 dan 590. Di aslinya adalah A sama X. Untuk blok yang ke-6 ini ada I sama L. Itu 105 dan 110. Hasilnya 73 dan 8 kalikan dengan kunci 6221 55 4. Kumpulkan 95 hasilnya 46 dan 4. Kita tambah 32 dari 78 36. Di aslinya jadi M sama bulan. Blok yang ke-7 ada E sama A. Itu 101 dan 97. Kita kurangi 32 jadi 59 dan 65. Kalikan dengan kuncinya hasilnya 5470 4889. Kumpulkan dengan 5 jadi 5544. Kita tambahkan 32 jadi 8776. Di aslinya W sama L besar. Untuk di blok terakhir yaitu blok 8 ada L itu sama spasi 114 dan 2. Itu kita kurangi 3 jadinya 82 dan 0 dan ada kunci hasilnya 28 atau 10. Hasilnya 52 menurunkan 95 hasilnya 20 sama 7. Kita tambah 32 hasilnya 52 29. Kalau di ASCII 4 sama ke di atas. Jadi cepat teksnya H bintang HMG besar tanda tanya B7 K besar X N dolar BL 4. Sekian dari perhitungan manual. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rima Sadibia Rizky. Di sini saya akan menjelaskan formula yang bisa pakai, yaitu menggunakan bahasa Anci. Di sini ada divide mood 95. Kenapa 95? Karena kita menggunakan mood 95. Di sini ada kode INVCD dan input underscore inverse. Itu gunakan jika determinan 1 maka matriks bisa di inverse. Kemudian ada matriks 2 kali 2. Kenapa 2 kali 2? Karena kita memasukkan in V 2 dan 2. Kemudian ada mat 2 set underscore K dan matriks, yaitu untuk menghitung matriks dari kunci 1, 2, 3, dan 0. Lalu kemudian kita kali 32 dari mood 95. Kemudian ada indicate determinan dan indicate inverse matrix. Untuk indicate determinan itu digunakan untuk mencari determinan matriks dengan rumus indicate M V00 atau kita bisa ibaratkan dengan rumus A. Yang pertama ini ada A dikali D karena 1, kemudian dikurangi M01 atau B dikali C. Kemudian ada indicate inverse matrix. Indicate inverse matrix yaitu kita mencari inverse-nya dari determinan di atas menggunakan rumus ini. Kemudian ada validasi atau peringatan jika kunci harus tepat 4 karakter. Jika tidak 4 karakter maka kita tidak bisa memasukkan kunci. Kemudian ada
kunci hanya boleh berisi karakter asli. Jika tidak ada karakter asli, maka kita tidak bisa memasukkan kunci tersebut. Kemudian ada peringatan untuk K matrix dan Z determinan. Jika determinan kita tidak satu, maka kita tidak bisa melakukan deskripsi, tapi bisa deskripsi. Kemarin bisa. Oh iya. Kita akan saja. Nanti dari dari yang Mas dua. Di pause ya video lagi. Bisa di pause. Kalau video nanti. Kemudian ada K matrix dan Z determinan. Jika kunci tidak valid atau determinan tidak satu, maka deskripsi akan bisa dilakukan, tetapi deskripsi tidak akan berhasil. Kemudian ada kode kemudian ada void mistake, yaitu untuk mengecek PD. Jika kita memasukkan ganjil, maka kita harus menambahkan sesuatu agar bernilai genap atau kita menambahkan spasi. Kemudian ada proses kemudian ada frame yang hasilnya seperti ini. Yang pertama kita menginputkan teks atau plain text on Java dan teks bintang linear dengan kunci CODD. Kemudian kunci dengan CODD yaitu ada kode ASCII dengan 6779 68 69 dan kita kurangi 32 dari root 95 tadi. Dan hasilnya seperti ini. Oke, perkenalkan saya Muhammad Ariski Wijayanto. Saya akan menjelaskan lanjutan dari kode program yang tadi. Selanjutnya kita akan melanjutkan fungsi proses shipper. Yang pertama dari fungsi proses shipper tersebut, kita akan melakukan konversi dari setiap karakter. Jadi setiap karakternya akan kita kurangi dengan 32, lalu kita akan dulu dengan 95. Setelah itu hasil dari ini tadi kita akan kalikan dengan matriks kunci yang sudah dijelaskan oleh Nathan dan Alis di sebelah sana. Lalu hasilnya kita tambah lagi dengan 32. Oke, selanjutnya kita akan berada di fungsi tampilan. Fungsi tampilan ini kita akan menghasilkan tabel seperti ini. Dari hasil tadi, hasil penjumlahan tadi. Lalu kita ke program utamanya. Untuk kodenya yaitu enkripsi. Ini program tersebut pakai spasi yang ditambahkan tadi untuk tetap aman dan tetap di zona, jadi genap, tidak kecil. Setelah itu plain text, kita ini yang input tadi kita keluarkan lagi di sini. Setelah itu plain text tambah spasi ini jika kita menginputkan ganjil maka akan ditambahkan dengan spasi dan spasi tersebut tetap dijumlahkan. Setelah itu tipe teks ini adalah hasil dari tipe teks asli yang ini. Saya suka untuk 42 bintang dan seterusnya. Oke, setelah itu tabel. Nah ini program ini untuk menghasilkan maupun tabel yang ada di sini. Dari diagram ini atau karakter ini AL menghasilkan ASCII 3376. Lalu setelah kita jumlahkan tadi hasilnya menjadi 72 dan 10.
dan menjadi kasta bintang yaitu H dan bintang. Lalu begitu juga selanjutnya. Sekian, terima kasih dari saya. Oke. 3, 2, 1, mulai. Jadi untuk deskripsi, kita akan masuk ke dalam 3 step. Sebenarnya ada 4 step, namun saya permudah menjadi 3 step. Untuk rumus utamanya adalah K inverse dikalikan C, lalu dimodulus 95. Namun sebenarnya itu nggak sesimpel itu. Kita harus mencari determinan kunci terlebih dahulu, yang nanti akan di inverse. Lanjut. Mencari determinan kunci yang lalu di inverse, pertama kita harus GCD terlebih dahulu, atau FPD. Pertama kita GCD dari min 397 dengan 95. Min 397 ini didapatkan dari determinannya, determinan dari CODE alias kuncinya. Lalu kita GCD-kan dengan 95 menemukan 78. Nah, dari 78 ini kita GCD-kan lagi dengan 95. 95 di GCD 78, tersisa 17, lalu 78 nya kita ambil sebagai sisa. 78 ditaruh di sini, dikalikan berapa yang 17 kali berapa yang hasilnya itu mendekati, ditambah 10. 10 ini dimasukkan sebagai perkalian ini sebagai sisa. Lalu di sini akan terus menerus hingga menemukan angka 0. Nah, terakhir sebelum 0 itu adalah angka 1. Berarti kita menggunakan angka satunya. Nah, dengan angka 1 ini berarti kita tuh bisa mengartikan bahwa teks atau ciphertext ini ataupun dari awal plaintext ini dengan kuncinya itu bisa dideskripsi. Lalu step kedua dari mencari determinan kunci ini, kita mencari koefisien dan inverse dari K. Yang pertama, kita tarik mundur dari bawah. Di sini tertulis bahwa 7, di yang bagian kiri ini tertulis bahwa 7 sama dengan 2 kali 3 plus 1. Kita putar. 1-nya di depan, 7-nya ditukar ke belakang. Atau yang 7-nya kita kurangin 6, yang kanannya kita tambahin 6. Jadinya 1 sama dengan 7 di step 1 ini, 1 sama dengan 7 dikurangi 2 kali 3. Hasilnya sama, 7 kurangi 6 kan sama dengan 1. Kita cuma memutar nilai dari sini. Lalu 3 sama dengan 10 min 1 kali 7. Nah, angka ini didapatkan dari persamaan yang di sini. 10 sama dengan 1 kali 7 plus 3. Itu kita putar lagi sama kayak yang atasnya. Jadi seperti ini. Lalu di step 2 ini, kita mengambil angka 1 lagi. Cuman kita pakai persamaan yang berbeda. Karena tadi ditemukan bahwa 3 adalah 10 sama dengan 10 dikurangi 1 kali 7. Maka kita masukkan di sini 1 sama dengan 7 kurangi 2 dikalikan 3 yang berarti 10 kurangi 7 di sini. Lalu sama dengan 3 kali 7 dikurangi 2 kali 10. 3 kali 7 kan 21 dikurangi 20 sama dengan 1. Itu sama. Sebenarnya kita cuma menginputkan angka-angka yang anggapannya dari persamaan lain sehingga kita menemukan angka ini dan lalu kita tarik ulur hingga step kelima ini, dimana kita ambil dari angka 17 yang itu diambil dari persamaan awal 95 sama dengan 1 kali 78 di plus 17. Lalu kita putar menjadi 17 sama dengan 95 dikurangi 1 kali 78. Nah, di sini kita dapat menemukan bahwa waktu diputar itu menjadi 1 sama dengan 23 kali 98 min 78 di min 5 kali 78. Angka ini dari mana? Angka ini sebenarnya didapatkan dari 1 itu tadi kan di terakhir kali adalah 23 kali 17 dikurangi 5 kali 78 di step 4. Nomor 3-nya ini bisa kalian lihat. Nah, di sini kita jabarin. Tadi kan 17 sama dengan 95 dikurangi 78. Maka di 17 ini, sorry, ini kalau saya pakai Canva jadi begini. Maka di sini kita bisa inputkan bahwa di step 5, nomor 2, 17-nya kita bisa gantikan dengan 95 dikurangi 78 menurut step 5 poin 1. Poin 1-nya kita masukin ke nomor 2-nya. Di poin 2-nya kita masukin 17-nya dengan 95 dikurangi 78. Lalu dikurangi 5 kali 78 dari step 4 poin 3. Lalu setelah itu kita, ini kan sama aja kalau kita jabarkan 23 kali 95 min 78 itu sama aja 23 kali 95 dikurangi 23 kali 78. Oleh karena itu kita bisa pecah menjadi 23 kali 95 dikurangi 23 kali 78. Namun di kanannya itu ada min 5 kali 78. Oleh karena itu kita bisa gabungkan 23 kali 78 sama 5 kali 78. 23 kali 78 sama 5 kali 78. Bisa menjadi 28 kali 78. Oleh karena itu ditemukan di step 5 poin 3 itu. Nah, kita ngambil koefisien tersebut karena ada nomor 78-nya dan itu sudah anggapannya paling puncak. Alias kan tadi kan kita menggunakan persamaan 1 dari GCD kita, itu udah paling puncak. Oleh karena itu kita ambil koefisien 78-nya di part 2 ini. Nah, kita menggunakan persamaan terakhir kita yaitu 1 sama dengan 23 dalam kurung 95 dikurangi 28 kali 78.
Lalu kita pindahkan min 28 kali 78 yang kanan ini kita pindah yang di kiri kita pindahkan ke kanan sehingga min 28 kali 78 nya tetap, lalu sama dengan 3 atau ekuivalen setara dengan 1 kali modulo 95 dikurangi 28 kali 78 sama dengan 1 modulo 95. Ini sebenarnya cuma pengulangan aja, cuman dalam PPT ini memang kedouble, saya belum perbaikin, nanti akan saya perbaikin. Sebenarnya ini sama aja, yang kiri ini dan yang kanan ini sama aja, dan yang bawah sebenarnya juga sama, cuma pengulangan. Nah, dari persamaan ini min 28 kali 78 ekuivalen 1 modulo 95 kita bisa ubah menjadi 78 inverse ekuivalen min 28 modulo 95. Nah, dari sini kita tinggal ubah ke positif dengan cara min 28 ini kita modulo 95. Caranya adalah dengan di plus 95 hingga positif, yakni ditemukan 67. Nah, di sini kita sudah menemukan inverse K-nya sama dengan 67. Lalu kita lanjut. Nah, kita kalikan dengan adjoint. Adjoint tadi ditemukan bahwa itu adalah dari yang A, B, C, D menjadi D min B min C, A. Nah, makanya dari yang 35, 47, 36, 37 menjadi 37 min 47 min 36 dan 35. Itu di modulo 95 menjadi 37, 48, 59 dan 35. Lalu itu dikalikan dengan inverse K-nya, lalu di modulo 95 menjadi seperti ini. Ini perhitungan kali 67 nya tentu kami menggunakan kalkulator untuk sebagai alat bantu. Lalu di modulo 95 kami menggunakan kalkulator juga sebagai alat bantu. Lalu lanjut, kalikan dengan hasil C dengan si vertex yang sudah kami temukan, yaitu H bintang, H besar, B besar, M besar, tanda tanya dan semacamnya. Ini ada di C1 dan C2. Kami pecah menjadi seperti itu karena memang harusnya kan tiap dua array. Oleh karena itu kami pecah secara horizontal. Nah, value-nya ini adalah 72 dan 10. Nah, 72 dan 10 ini sudah dikurangi 32. Jadi kita nggak perlu kurangi 32 lagi. Kita kalikan dengan 981, 58 dan 65 tadi yang sesuai dengan hasil ini sebelumnya ini. Nah, kita kalikan di yang bagian sini. 981, 58 dan 65. Ditemukan hasilnya setelah semuanya menjadi seperti ini. Di sini 33 dan 76. Tapi kenapa di sini 108 dan 65? Itu karena hasil yang ditambahkan dengan 32. Jadi di awal kita sedang mengurangi dengan 32 di waktu enkripsi. Di waktu dekripsi kita juga menambahkan 32. Sehingga hasilnya menjadikan seperti ini. Waktu kita balikan ke dalam bentuk huruf dari ASCII-nya, itu menjadi sesuai dengan yang awal, yakni adalah. Oke guys, kali ini kita akan menjelaskan kode program untuk proses dekripsinya ya. Ini dalam integer mainnya, kita pertama-tama akan menjelaskan terlebih dahulu fungsi-fungsinya ya guys. Pertama ada fungsi integer GCD ini ya guys teman-teman, ini untuk mencari FPB. Selanjutnya ada mode inverse. Mode inverse ini adalah untuk kita mencari modulonya teman-teman. Jadi integer T sama dengan B, B itu sama dengan A dibagi dengan T, dan A sama dengan T. Oke. Lalu setelah itu ada get determinan yang akan kita pakai. Jadi ini untuk kita menghitung determinan ya teman-teman. Setelah itu ya ini adalah rumus determinannya. Setelah itu dalam fungsi dekripsi ada lagi get inverse matrix. Ini untuk kita mencari inverse matrixnya ya. Yaitu dengan kita membagi dengan modulo ditambah modulo lalu dibagi kembali di setiap array karakternya. Oke, setelah itu kita akan langsung ke proses tippernya ya teman-teman.
Ini dia proses zippernya. Yaitu pertama seperti biasa dengan dikurangi 32 lalu ditambah modulo dan dibagi modulo kembali. Lalu dengan ini selanjutnya juga sama. A dan B ini jadi ada dua karakter, yang B itu karakter yang depannya A ya guys, ditambah satu ini ya. Lalu ada C1 ini untuk zippernya, hasil zipper, yaitu dengan dikali dengan A lalu ditambah dengan matriks selanjutnya guys, lalu dibagi dengan modulo. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan integer main untuk proses dekripsi. Ini dia guys, ini print separator ini untuk ini ya runningnya ya. Ini untuk menambahkan, ini aja sih sama dengan ini tuh 90 sama dengan, dan ini printnya proses dekripsi. Dan ini char plain text ini untuk membatasi plain textnya guys. Jadi ada di karakter 2048 ini. Dan ini proses zipper yang kita jelaskan tadi. Yang pertama zipper text, zipper len, lalu inverse matrix untuk inverse matrixnya guys. Lalu ada plain text yang kita masukkan untuk dijumlahkan di fungsi yang ada di atas. Lalu ini untuk menghasilkan, ya ini zipper len-nya ya guys. Dia akan menghasilkan yang akan kita inputkan tadi, plain text. Lalu hasil dekripsinya pun juga ini dia yang sudah zipper text yang sudah kita masukkan di program fungsi yang di atas. Hasilnya seperti ini. Setelah itu ini dia untuk tabel MDN diagram deskripsi. Oh yang ini maaf ya, yang ini zipper textnya, lalu ini hasilnya deskripsi sama ya. Deskripsi itu untuk membalik dari proses zipper text ini, dari zipper text ini dan menjadi yang sebelumnya. Jadi membaliknya gitu guys, jadi ke plain text yang asli sebelum dienkripsi. Nah ini fungsi printf ini untuk menghasilkan tabel yang ada di sini guys. Ada tabel zipper ini setiap dua karakter, dan ini kode zippernya guys 72, dan yang bintang ini 10, yaitu 72 ini H. Lalu P1 ini untuk proses hitungnya guys, proses hitung untuk mendapatkan ini guys 1458 ini dikali dari kedua ini, terus dibagi dengan modulo 95, jadinya ini guys 33 dan 76, hasilnya itu jadi AL zipper H bintang, dan yang lainnya juga sama setiap dua karakter. Dan ini untuk proses berhasilnya ya, ini dia. Ini ada fungsi for agar untuk menghitung berhasil atau tidaknya ya, ini untuk menghitungnya tadi guys, memasukkan ke dalam fungsi yang ada di atas. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan aku Nimas. Di sini aku akan menjelaskan kode dari sebelumnya. Yang pertama itu ada describe underscore table underscore line, itu berfungsi untuk menampilkan garis atau tampilan tabel hasil deskripsi. Kemudian ada mcmp plain text padded zipper underscore len, itu berfungsi untuk membandingkan plain text hasil deskripsi dengan plain text asli. Kemudian ada strln message underscore row,
itu berfungsi untuk mengecek apakah panjang pesan asli, ganjil, atau genap. Jika ganjil dan deskripsi berhasil, maka akan ada catatan ada padding spasi di akhir. Kemudian ada print underscore separator petik 2,90 itu berfungsi untuk menampilkan garis penutup. Kemudian yang terakhir ada return 0 titik koma itu berfungsi untuk menandakan program selesai tanpa error. Sekian, terima kasih.